Ini dia Daihatsu Sirion facelift tahun 2023. Mobil yang fiturnya lumayan sangat lengkap dan menurut gue ini value for money serta lebih worth it dibandingkan kalau kalian pilih mobil-mobil LCGC kayak Brio atau misalkan kayak Agya GR ya. Karena ini harganya nggak sampai 300 juta guys. Jadi ini harganya cuma di 250-an kalian bisa dapetin mobil dengan ukuran kompak lebih besar daripada LCGC yang tadi gue sebutin. Tapi kalian juga bisa dapetin tenaga yang sebesar dengan tenaga mobil hatchback nih. Karena mobil ini tuh dilengkapi dengan mesin 1400 cc guys. Jadi cc-nya emang lebih besar dibandingkan mobil-mobil LCGC yang tadi gue sebutin ya. Dan meskipun di pasar Indonesia mobil ini sih sebenarnya 1300-an cc ya, nggak sampai 1400 cc. Jadi berbeda dengan pasar Malaysia. Kalau di Malaysia emang mobil ini tuh dia 1400-an cc, jadi hampir 1500 cc. Dan yang berarti itu mesinnya aja sekelas sama Yaris, terusnya Baleno, Honda Jazz. Nah, tapi kalau di Indonesia ini emang kelasnya agak nanggung guys ya. Dia cuma punya cc 1300 cc sebenarnya. Tapi dia juga harganya ini yang bikin value for money dan lebih worth it dibandingkan Brio dan sejenisnya. Ya, jadi gue bakal review setelah hampir 3 tahun pemakaian Daihatsu Sirion tahun 2023 facelift ini ya. Kenapa mobil ini lebih worth it dari beberapa mobil yang tadi gue sebutin selain dari harganya. Kita lihat dulu dari luar nih. Untuk bagian luar kan bisa lihat ya, dia ini untuk tipe R dan dia ini CVT ya sayangnya, bukan automatic 4 percepatan atau 5 percepatan. Jadi dia pakai CVT. Pertama dari eksterior, dia ini udah pakai body kit. Desainnya dari depan emang kalau buat orang awam pasti nyangka ini mirip Agya, tapi sebenarnya mirip Ayla. Tapi sebenarnya dia beda. Kalau misalkan kalian lihat, ya kan bisa lihat ini Sirion dan Ayla tuh yang ini. Nah, kalian bisa lihat untuk dari grill depan, dia grillnya memanjang, terusnya logo Daihatsu juga besar. Untuk tipe yang ada di Malaysia ini nih sebenarnya lampu nih guys. Jadi bisa pakai beli lagi add-on, kita tambahin ke DRL lampu DRL panjang. Tapi kalau di Indonesia dia nggak ada DRL-nya. Terusnya udah ada lipsnya panjang. Ini bikin aerodinamis dan lebih sporty ya. Tapi ada minusnya juga, gampang gesrot. Ini bagian depan kanan udah kena. Yang di bawah-bawahnya juga udah hancur kayaknya, udah baret-baret lah. Ini bagian sini tuh besot ya kan, karena emang gampang banget nyangkut. Dan di bagian depan juga dia udah ada corner sensor loh. Coba bandingin sama mobil yang barusan gue sebutin tuh nggak ada corner sensor sini. Ini ada corner sensor 2. Jadi kalau kalian lagi belokan tajam, tikungan, di gang sempit, aman. Terus lampu juga udah LED ya, pasti ya. Lampu depan LED, terusnya dia juga udah auto. Kalian nggak perlu mati nyalain lagi switchnya. Dan velg sebenarnya bawaannya dia R15, tapi ini gue upsize menggunakan velg Yaris lele. Dan ini lebih nyetel, lebih masuk ya. Karena satu dari warnanya gue suka, dia ini warna silver polos. Dia ini punya ukuran 195/50 R16. Sedangkan velg aslinya itu R15 lebih kecil dan desainnya two tone menurut gue terlalu monoton. Warna two tone tuh terlalu kaku ya. Kalau warna silver nih lebih nyetel aja. Tapi tetap OM look-nya dapat. Terusnya dia juga ada talang air sebenarnya dapat nih. Tapi talang airnya nggak gue pasang, gue lepas. Karena kalau pakai talang air tuh berisik pas di tol. Untuk spion dia udah auto retract ya. Jadi kalau misalkan kita kunci pintunya, dia otomatis ngelipat. Ini kuncinya kayak gini, kalau kita lock dia otomatis auto retract. Jadi dalam posisi terkunci, spionnya bisa ngelipat ya guys. Nah, terusnya selain itu kita ke bagian atas antenanya dia udah shark fin. Jadi nggak kayak Baleno ya, antenanya masih
belum shark fin gitu guys. Nih bagian belakang kan bisa lihat lampunya cakep ya. Ini sesuai selera sih, ada yang suka sama desain lampunya, ada yang nggak suka. Tapi gue suka karena dia punya LED bar tuh bentuknya kayak alis mata gitu kalau nyala. Terusnya di bagian belakang, samping dia udah pakai side skirt. Jadi ini body kitnya emang lumayan sporty untuk dari bawaannya ya. Dia nggak terlalu polos. Bagian belakang juga di sini dia juga sebenarnya fog lamp DRL warna merah ya kalau di Malaysia. Terusnya dia udah bumper belakangnya udah kayak hampir diffuser gitulah guys. Tuh kan bisa lihat. Emblemnya gue lepas tulisan Sirion. Dan mobil ini tuh BTW udah berjalan 37.000 km. Ada muffler tip, ini juga diinstal sendiri ya, kita las. Aslinya dia ngumpet di kolong. Nih. Jadi mobil ini sebenarnya clean abis ya untuk dari bagian belakang. Dia cuma ada logo Sirion sama Daihatsu. Nggak ada logo tipe-tipe kayak R, CVT. Terusnya 1500 cc nggak ada, polosan banget. Velgnya juga aslinya 2 tone nih, gue masih tunjuk. Dan mobil ini tuh lebar banget guys. Ini dalam posisi terkunci ya. Kalau misalkan kita buka bagasi dia tinggal langsung pencet tuh. Spionnya masih ngelipat. Nah ini dia, bagasi gede dan ala-ala JDM. Kenapa? Karena dia dapat cargonet dari sananya. Ini bisa buat nyimpen barang-barang ya, ini untuk bagasinya. Kalian bisa nyimpen sepatu, bola, lain-lain ya. Di sini juga dapat separator. Jarang-jarang mobil sekarang ada separatornya untuk seukuran city car ya. Bagasi lumayan besar nih. Kira-kira volumenya seginilah volume bagasinya. Dan dia juga bisa dilipat rata lantai guys. Kunci cara bukanya tinggal tap. Tapi kelemahannya kalau cuma tap sekali, cuman depan, pintu belakang dan samping-samping lain kekunci. Nah, cara bukanya adalah seperti ini. Ini termasuk kelemahan sih menurut gue guys ya. Jadi kalian harus 2 kali pencetnya. Sekali, 2 kali baru bisa semua pintu terbuka. Kayak gitu. Ini untuk bagian dalamnya kita lihat dulu ya. Kalian bisa lihat untuk door trim kayak gini standar ya, nggak bagus dan biasa aja ya. Bahannya plastik. Ininya pakai fabric. Yang auto cuman bagian driver doang. Handle buka pintunya kayak gini, cup holder, dan ada beberapa partisi kayak gantungan-gantungan yang benar-benar nambah suasana JDM banget. Ini untuk dalamnya seperti ini. Setirnya udah dilapis sama kulit. Jadi di harga segini lagi-lagi ya, ini mobil menurut gua value for money banget buat kalian yang nyari spesifikasi sama fitur cocok. Tapi kalau kalian nyari buat dijual beliin kayaknya kurang cocok guys. Untuk setir udah kulit. Terusnya nih kita nyalain dulu ya, dia head unitnya juga 7 inci. Udah ada Apple CarPlay nya juga. Tinggal kita nyalain, tadi sempat dimatiin. Start stop button. Di sini kalian bisa lihat ada welcome-nya. Untuk BBM konsumsi rata-ratanya ini 13 km per liter ya. Tadi ini sempat kita parkir dulu selama 30 menit jadi turun. Untuk dipakai keluar kota tembus sampai 17 km per liter guys. Untuk mobil ini udah gue pakai selama 37.800 km ya. Dia menunya banyak di sini, bisa pilih untuk jamnya kayak gini juga bisa di set. Terusnya juga ada idle start, stop control. Ini kan bisa lihat ya. Untuk di sini juga tombol-tombolnya banyak ya, ini buat ngelipat spion, ngatur spion, terusnya ada TCS, terusnya idle start stop. Bisa leveling lampunya dinaik turunin, bisa. Klaksonnya mantap. Di bagian tangan juga kalian nggak bosen ya, ada yang bisa dimainin, dipencet. Terusnya untuk AC juga di sini kalau misalkan kalian gerah gitu mau di setting, langsung aja pencet memori. Nah dia otomatis ke settingan memori nih tuh. Misalkan kalian acak-acak lagi gini, tek 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 tek, panas, pencet aja mem, langsung otomatis. Di sini juga tombol
central lock, nih corner sensornya guys. Terusnya udah support Apple CarPlay sama Android Auto. Ini untuk dashboardnya kayak gini. Ini kacanya juga masih manual. Ini nggak ada lampunya, ya sesuai dengan harga speknya sebenarnya. Tapi fiturnya lengkap. Belakang yang gue bilang unik ya, dia ada cantolan buat barang atau baju di samping juga. Terusnya ada casan di bagian sini guys. Di sini ada casan nih, kalian bisa lihat ya tuh. Kalian bisa ngecas. Untuk kursinya juga bisa dilipat rata lantai kayak gini. Tuh kursi rata lantai. Tuh, jadi kalian bisa rebahan. Dan ini lega banget. Ini udah settingan gue nyetir sama settingan penumpang. Nih, kalian bisa lihat deh. Oh, lega sekali mobilnya. Makanya inilah kenapa gue pilih Daihatsu Sirion guys. Lega banget. Ini kan penumpang udah pol banget nih tuh, ya kan. Co-driver agak lebih maju, lebih luas lagi. Ini legroomnya guys. Nah, kalian lihat. Ini city car loh. Tapi bener-bener luas banget. Oh iya, dan ini ada fitur child lock-nya. Jadi cuman bisa dibuka dari luar saja. Nih, ini fitur yang jarang ada di mobil-mobil yang tadi gue sebutin di awal ya. Cara matiin child lock-nya gampang, tinggal pencet aja ini. Udah, bisa dibuka lagi dari dalam. Ini untuk kursi depan, kalian lihat udah mundur banget. Dan legroom bagian belakang masih luas banget guys. Itu dia fitur-fitur yang nggak ada di mobil-mobil city car lainnya guys, yang nggak bisa didapetin di city car lainnya. Makanya gue bilang kenapa mobil ini value for money banget buat kalian yang mau nilai lebih, ya kan. Fitur banyak, bisa pakai Sirion yang facelift. Oh iya, untuk ban serepnya juga dia full size loh. Ini dia ukuran ban serepnya tuh seperti ban originalnya, velgnya tuh two tone. Jadi bukan pakai velg yang kaleng warna kuning itu ya guys ya. Jadi setelah gue hampir 3 tahun pakai mobil ini, yang gue rasain pertama ya, bensinnya irit udah pasti karena dia 1300 cc, tenaganya ada. Dipakai buat nanjak seperti footage yang tadi gue masukin juga, itu ringan banget dan aman. Dipakai di tol buat road trip waktu itu dari Bali sampai Bandung sampai Malang ya kan, ke Bekasi juga aman, nggak ada kendala. Yang kendalanya karena ini mobil udah 3 tahun, aki gue ganti pakai Amaron, dan akinya ini harganya lumayan juga ya, di 1,5 juta karena dia akinya ada idle start stop. Tapi kalau kalian habis ganti aki, saran gue sih kalian reset ECU atau scan dulu ya, supaya idle start stopnya berfungsi. Karena di mobil gue ini idle start stopnya jadi nggak nyala, tapi itu poin plus buat gue sih. Jadi nggak ribet lagi ya, mobilnya nggak bakal mati lagi kalau di lampu merah. Jadi segitu aja videonya. Kesimpulannya, mobil ini sangat-sangat reliable dan value for money ya buat kalian yang punya budget di 200 juta. Tapi harga secondnya ini murah banget nih. Kalau kalian mau cari yang bekas ini nggak sampai 200, paling juga di 180 kalian dapat yang tahun-tahun muda guys. Karena memang mobil ini jarang banget orang lirik ya, dan jarang dipromosin sama Daihatsu. Dia tuh lebih sering promosin Daihatsu Rocky, jadinya harga jualnya ini turun banget. Rugi nih sebenarnya beli mobil ini baru. Oke, jadi segitu aja videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.